Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, dimanapun kalian berada, di pelosok maupun di kota, pastikan kalian tetap di rumah aja ya. Oke, saya sebagai moderator presentasi kelompok 5 fitokimia. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dengan saya sendiri, Safratun Hayani, dan teman-teman saya ada Cut Iksisona Pasha, Liza Maulina, Delia Sari, dan Yuda Fahrizal. Oke, pastikan kalian tetap melihat video ini ya. Fokuskan pandangan kalian dan selamat menyaksikan. Isolasi merupakan suatu cara untuk mengambil suatu senyawa aktif yang terdapat di dalam tanaman untuk mengetahui senyawa yang berkhasiat dalam tumbuhan. Untuk dapat melakukan isolasi, harus melalui beberapa tahapan yang cukup panjang, hingga kita dapat memperoleh suatu senyawa murni yang berkhasiat dalam tumbuhan tersebut. Teknik isolasi berbagai negara juga berbeda, seperti Indonesia dan Jepang. Tetapi prinsip yang digunakan tetap sama. Untuk melakukan isolasi harus melalui beberapa tahapan, yaitu 1. Preparasi sampel. Preparasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengubah kondisi suatu sampel. Dikarenakan preparasi sampel sangat penting dilakukan pada tahapan isolasi, oleh karena itu, preparasi harus dibuat secara benar dan tepat. Contoh, pada simplisia dilakukan penumbukan sehingga dinding sel yang terdapat pada simplisia rusak, dan senyawa yang ada di dalam tumbuhan akan mudah ditarik oleh pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi. 2. Ekstraksi. Ekstraksi dilakukan untuk pengambilan komponen dari suatu tanaman dengan cara perendaman atau pelarutan dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Contoh, apabila komponen yang akan diisolasi bersifat ionik, maka pelarut yang sesuai adalah air. Begitu juga dengan komponen yang mengandung minyak atsiri, maka pelarut yang sesuai adalah N-heksana, benzena, dietil eter. Begitu juga dengan komponen-komponen yang lain. 3. Fraksinasi. Fraksinasi yaitu pemisahan senyawa yang terkandung dalam suatu tanaman berdasarkan tingkat kepelaran dari pelarut yang digunakan. Proses fraksinasi ini menggunakan corong pisah untuk memisahkan senyawa-senyawa yang terkandung. 4. Isolasi. Dalam tahap ini, menggunakan kromatografi cair vakum atau kromatografi kolom konvensional. Kromatografi cair vakum merupakan cara untuk menurunkan senyawa lebih cepat, namun memiliki kelemahan, yaitu waktu kontak dengan silika semakin cepat sehingga pemisahan terjadi kurang baik. Namun jika menggunakan kromatografi kolom konvensional, maka senyawa yang akan turun lebih lama mengakibatkan pemisahan yang sempurna dan baik. 5. Uji kemurnian. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah hanya terdapat senyawa dalam hasil percobaan sebelumnya. Uji ini menggunakan KLT, namun saat mencapai garis finish, dilakukan pembalikan plat KLT, sehingga apabila hanya ada satu bercak KLT, maka senyawa tersebut dapat dikatakan murni. 6. Elusidasi struktur. Identifikasi senyawa yang telah murni untuk mendapatkan struktur senyawa berkhasiat dari suatu tanaman menggunakan alat analisis seperti spektroskopi UV-Vis, infrared, mass spektroskopi IMR, dan HMMR. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami tahu presentasi dari kelompok kami lebih banyak kurangnya daripada lebihnya. Karena mengapa? Ini kali pertama kita proses belajar sistem daring atau dalam jaringan, atau lebih dikenal dengan kuliah online. Apabila ada kekurangan, sekali lagi kami mohon maaf, dan kami minta maaf atas keterlambatan mengupload video presentasi. Kepada teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, stay at home selama masa karantina ini. Jangan keluar rumah apabila tidak berkepentingan.
kita basmi, kita lawan virus corona mulai dari kita sendiri. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.